hati-hati. Kalau anda biasa mencari-cari kesalahan orang, tunggu bentar lagi aib anda akan dibongkar. Dibongkar wa yafdahu wa la fi basti baitihi. Ya Allah akan rendahkan dia, biarpun dia di tengah-tengah rumahnya tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Kenapa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas, hati-hati. Jangan anda punya hobi jelek, mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya, kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat. Karena dia merasa tidak bersalah. Dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah ini jauh dari wilayah tobat. Jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah, na'udzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan anda tidak biasa membicarakan kejelekan orang lain. Aib kaum muslimin dan larangan untuk menyabarkannya kecuali kalau apa? Darurat. Imam Nawawi contohkan seperti apa? Seperti orang yang misalnya pengurus harta anak yatim, ngumpulin duit untuk anak, ternyata dia nggak benar, dia ngumpulin harta kaum muslimin, atau dia ngurus harta anak yatim, ternyata dia zalim, ya. Dia bohongin orang. Ini tidak boleh disembunyikan, harus dilaporkan, ya. Seperti orang yang korupsi harus dilaporkan karena merugikan negara misalnya. Intinya maksiat yang dia lakukan terkait dengan kemaslahatan banyak orang. Seperti dia membuka rumah pelacuran di rumahnya, tapi dia ngajak orang sekampung untuk main ke rumahnya untuk berzina, maka harus dilaporkan. Seperti tidak boleh dibiarkan. Tidak harus dibongkar aibnya karena ini darurat. Seperti ada orang suka bohong, kalau dia bohongin orang bisnis, bohongin terus banyak orang semakin dia tidak bertobat dan banyak orang semakin terpedaya. Harus kasih tahu, jangan si fulan, hati-hati, karena dia belum bertobat, dia masih terus merajalela. Maka diingatkan, tidak boleh. Karena kalau kita tutup aib dia, ya, dan dia tidak bertobat, maka korban semakin apa? Semakin banyak. Ya. Seperti ada seorang, misalnya dia terjebak dengan praktek homoseksual, kemudian dia masuk suatu pondok, kemudian dia bikin masalah di situ. Orang-orang tutup aibnya. Kemudian dia pergi ke pondok lain, bikin masalah lagi. Tidak boleh ditutup aibnya. Dia ke pondok mana, kasih tahu ini orang, hati-hati. Korban nanti, banyak anak-anak jadi korban. Kita tutup aib dia, kita jadikan kaum muslimin sebagai korban. Hanya kayak ini melihat maslahat dan mudarat. Jadi kalau maksiat hanya seorang, ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma hukum kita harus menutupi aib saudara kita. Ketika dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati dia. Tapi kalau ternyata dosa dia ini berkaitan dengan umat, bukan dosa pribadi dia, tapi apa yang dia kerjakan itu bisa menyesatkan umat. Apalagi kalau disampaikan tadi dia sampai berbohong, mengadakan dalil-dalil yang palsu, mungkin yang tidak benar. Apa tugas kita? Yang pertama, tugas kita adalah memberikan nasihat kepada dia, agar dia sendiri yang meralat ucapan dia gitu, agar dia tobat. Tapi kalau dia nggak mau, nah, kita lihat maslahatnya. Apakah perlu dibongkar, disampaikan kepada umat agar umat berhati-hati dengan dia? Kalau memang diperlukan itu dilakukan. Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan beberapa ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah wa muhadziri, untuk mewanti-wanti orang dari kesalahan orang itu. Tahdhiru min sahibil al-bid'ati والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة. أفيدونا جزاكم الله خير. تحذير من أهل الضلال هذا واجب. تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص. الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما الرد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف؟ هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل. المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب، ومن أجل أن غيره ما يغتر بخطئه.
وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأ. كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين، وإلا لو ترك الناس لضاع الدين. الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن، رد على اليهود، رد على النصارى. الردود موجودة في القرآن، رد عليهم ولم يتركهم. فالكلام بأن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف. نعم. لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم. يا إخوان، اللي يتولى هذه الأمور العلماء، ما هم يتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون، وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه، وربما يردون بجهل. فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. نعم.